Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang algoritma. Kita sudah belajar tentang simbol-simbol flowchart, kode-kode pseudocode, maupun perintah input dan output. Nah, simbol-simbol atau perintah-perintah itu semua akan hafal dengan sendirinya jika kita sering mengetikkan program sendiri. Jadi kalau kita sering menggunakannya, kita sering mengetikkan sendiri program yang kita buat, maka otomatis akan hafal dengan sendirinya. Tapi kalau kita hanya melakukan copy paste program dari teman tanpa mau mengetikkan sendiri, ya kita tidak akan pernah hafal. Nah, sekarang kita akan latihan membuat program atau membuat aplikasi sederhana. Di sini nanti kita akan belajar langkah-langkah apa saja yang harus kita lakukan atau bagaimana urutan berpikirnya sehingga program aplikasi yang dimaksud bisa didapatkan. Latihan ini yaitu membuat program aplikasi untuk menampilkan hasil penjumlahan dua buah bilangan yang diinputkan. Ingat, kita harus baca soalnya baik-baik. Gali semua informasi dari soal. Jadi soalnya kira-kira memberikan informasi apa saja tentang aplikasi yang akan kita buat. Untuk menyelesaikan latihan tadi, ada beberapa kegiatan yang harus kita lakukan, yaitu yang pertama adalah kita melakukan penalaran. Bagaimana penguasaan kita terhadap soal, terhadap ilmu yang berkaitan dengan soal. Kemudian dari hasil penalaran kita akan mendapatkan sebuah algoritma. Dari penalaran kita bisa menyusun algoritma. Dari algoritma diterjemahkan menjadi bahasa pemrograman. Dalam hal ini kita menggunakan C++. Pada tahapan penalaran, yang pertama harus dipikirkan adalah output. Jadi di awal kita harus tahu seandainya program itu jadi nanti mempunyai output yang seperti apa. Nah, ini harus kita ketahui. Ya, kita harus tahu dulu. Oh, nanti seandainya programnya jadi, dia punya tampilan output seperti ini dengan pengerjaan seperti ini. Nah, itu ya. Contohnya di sini, seandainya program ini jadi, maka tampilannya adalah seperti ini. Jadi ada keterangannya bahwa ini adalah program penjumlahan. Kemudian diberi perintah inputkan bilangan pertama, maka akan diinputkan nilai bilangan pertama. Inputkan bilangan kedua, diinputkan nilai bilangan kedua. Baru berikutnya hasilnya adalah hasil penjumlahannya. Nah, kenapa kalimat ini kok dicantumkan? Supaya user atau pengguna dari program ini tahu apa yang harus dia lakukan. Seandainya kalimat ini tidak dicantumkan, kalimat dalam output ini tidak dicantumkan, maka user akan bingung apa yang harus dia lakukan, dia tidak tahu. Itu program untuk apa, dia tidak tahu. Ya, supaya usernya tahu apa yang harus dia lakukan, apa yang harus dia kerjakan, maka perlu diberi keterangan ini. Di tampilan output, kita melihat ada angka -9 dan 6. Nah, angka -9 dan 6 ini adalah bilangan yang nanti akan dijumlahkan. Berarti bilangan -9 dan 6 ini harus bisa diganti dengan bilangan yang lain. Buat apa kita membuat program kalau hanya untuk menghitung -9 dan 6? Jadi nanti angkanya bisa diganti, angka yang akan dijumlahkan. Bagaimana cara mengganti atau menginputkan angka yang akan dijumlahkan? Dengan cara mengetikkan atau menginputkan lewat keyboard.
Nah, kemudian di situ ada angka min 3. Di output itu ada kata min 3. Min 3 adalah hasil dari penjumlahan min 9 dan 6. Nah, sama nilai min 3 ini akan berubah sesuai dengan nilai bilangan yang akan dijumlahkan. Nah, bilangan yang akan dijumlahkan nilainya berubah, maka hasil penjumlahannya juga berubah. Pada tampilan output tadi, kita melihat ada kata program penjumlahan, inputkan bilangan pertama, inputkan bilangan kedua, ya, kemudian bilangan pertama ditambah bilangan kedua sama dengan hasil penjumlahannya. Nah, di sini kalimat-kalimat ini adalah petunjuk untuk user atau pengguna aplikasi penjumlahan ini. Nah, berapapun angka yang dijumlahkan, kalimat petunjuk ini harus ada, sehingga kalimat petunjuk ini harus ditampilkan ke layar. Nah, bagaimana cara menampilkan? Cara menampilkannya dengan perintah print, ya, dengan cara perintah untuk menampilkan string ke layar. Berarti kalimat-kalimat ini harus dituliskan di antara tanda petik. Bagaimana cara menampilkan urutan perintah untuk menampilkan output? Ya, urutan perintahnya sama persis dengan kita menulis di kertas. Jadi seandainya kita menuliskan output tadi di kertas, pasti yang kita tulis adalah kalimat program penjumlahan. Kemudian berikutnya ditulis garis yang ada di bawah program penjumlahan. Lalu kita menulis inputkan bilangan pertama titik 2. Setelah itu kita menulis angka min 9 sebagai bilangan pertama yang akan dijumlahkan. Nah, urutan perintahnya juga seperti itu. Jadi yang pertama adalah perintah untuk menampilkan string program penjumlahan. Kemudian perintah untuk menampilkan string garis yang ada di bawahnya program penjumlahan. Lalu menampilkan string inputkan bilangan pertama. Nah, setelah itu kita diminta menuliskan nilai angkanya, bilangan pertama. Untuk menuliskan angkanya berarti menggunakan perintah input. Input lewat keyboard, begitu seterusnya. Setelah kita melakukan penalaran terhadap output, sekarang kita melakukan penalaran terhadap input. Di sini kita ingin tahu apa input untuk aplikasi yang ada di operasi penjumlahan atau program penjumlahan. Nah, kalau kita lihat di dalam output tadi, program atau aplikasi penjumlahan ini memerlukan 2 bilangan untuk dijumlahkan. Jadi harus ada 2 bilangan supaya bisa dijumlahkan. Yang harus kita tekankan pada kita yang membuat program adalah yang menjalankan program itu bukan orang yang membuat program. Ya, sehingga kita sebagai programmer tidak pernah tahu berapa bilangan yang ingin dijumlahkan oleh user. User nanti mau menjumlahkan bilangan berapa saja, kita tidak pernah tahu. Terus bagaimana caranya supaya kita bisa menjumlahkan? Nah, bilangan yang nantinya diinputkan oleh user akan ditampung pada suatu wadah. Di sini wadah berarti variabel. Nah, karena bilangan yang akan dijumlahkan itu ada 2, maka kita juga harus menyediakan variabel sebanyak 2. Ya, ingat, satu variabel punya prinsip kalau ada nilai baru yang masuk, nilai sebelumnya otomatis akan terhapus. Nah, karena kita punya 2 nilai, 2 bilangan, maka harus diletakkan di variabel yang berbeda supaya tidak saling menghilangkan, tidak saling menghapus, ya. Karena bilangan yang akan dijumlahkan itu ada 2,
berarti kita harus menyediakan dua wadah atau dua variabel yang berbeda. Nah, variabel yang pertama nantinya untuk menampung bilangan pertama, variabel yang kedua untuk menampung bilangan kedua. Nah, di sini misalkan untuk menampung bilangan pertama kita masukkan dalam variabel X dan bilangan kedua kita masukkan dalam variabel Y. Jadi kita punya dua variabel namanya X dan Y. Nah, bagaimana cara memasukkan bilangan pada masing-masing variabel tersebut? Ya, diinputkan lewat keyboard. Kita kan punya perintah untuk input lewat keyboard. Kita sudah menentukan inputnya. Ya, ada dua inputnya. Input dalam variabel X dan input dalam variabel Y. Nah, sekarang dua datanya kita sudah punya. Ya, datanya adalah dua bilangan yang ada di dalam X dan Y. Nah, sekarang tinggal kita prosesnya. Seperti memasak, bahannya sudah siap. Nah, bahannya sudah siap, sekarang tinggal membuatnya. Nah, di sini bilangan pertama yang ada di dalam variabel X nanti akan dijumlahkan dengan bilangan kedua yang ada di dalam variabel Y. Nah, karena bilangannya terletak di dalam variabel, maka yang dijumlahkan adalah variabelnya. Yang dioperasikan adalah variabelnya. Nah, bagaimana cara menjumlahkan? Untuk menjumlahkan menggunakan operator aritmatika ya, dengan notasi plus, notasi penjumlahan. Nah, notasi aritmatika plus ini dia binary, artinya ada dua operan di sebelah kiri dan sebelah kanannya, sehingga proses penjumlahannya adalah nilai variabel X atau X ditambah dengan nilai variabel Y atau X ditambah Y. Proses yang terjadi adalah proses penjumlahan, operasi penjumlahan, yaitu X ditambah Y. Nah, proses ini belum selesai, karena hasil operasi X ditambah Y ini hasilnya harus dimasukkan dalam variabel supaya nanti bisa ditampilkan ke layar. Nah, misalkan variabel untuk menampung hasil penjumlahan ini adalah variabel Z. Nah, bagaimana cara memasukkan hasil penjumlahannya dalam variabel Z? Ya, kita menggunakan alat yaitu operator penugasan panah kiri. Ya, jadi kalimat prosesnya adalah Z, kemudian diikuti dengan tanda panah kiri, diikuti dengan X tambah Y. Nah, itulah kalimat prosesnya. Input sudah kita bahas, proses juga sudah kita bahas. Sekarang outputnya. Nah, output yang diinginkan ya adalah muncul kalimat bilangan pertama, ada notasi tambah diikuti bilangan kedua, ya, ada notasi sama dengan, kemudian diikuti dengan hasil penjumlahannya. Nah, hasil penjumlahannya tadi sudah dimasukkan dalam variabel Z. Nah, bilangan pertama diletakkan dalam variabel X. Bilangan kedua diletakkan dalam variabel Z. Nah, berarti outputnya adalah print, kemudian X, ya, variabel untuk menampung bilangan pertama, X, kemudian menampilkan string tambah, jangan lupa dimasukkan dalam tanda petik, kemudian diikuti dengan Y, ya, sebagai variabel tempat bilangan kedua, lalu diikuti dengan tanda sama dengan, dan harus diletakkan dalam tanda petik, tanda sama dengannya, baru kemudian ditutup dengan Z sebagai variabel tempat menampung hasil penjumlahan.
Berdasarkan penalaran yang sudah kita bahas tadi, ya, maka kita bisa simpulkan ya dengan kalimat yang singkat bahwa input dari program penjumlahan ini adalah input X, input Y, ya. Bilangannya ada di dalam X dan Y. Kemudian prosesnya adalah X ditambah Y dan hasil penjumlahannya dimasukkan dalam variabel Z. Nah, hasil penjumlahannya ditampilkan dengan kalimat X, ya, variabel menampung bilangan pertama, kemudian ditambah, lalu Y, ini variabel menampung bilangan kedua, kemudian notasi sama dengan, baru diikuti dengan Z. Nah, semuanya ini nanti nilai X, Y, dan Z-nya akan mengikuti sesuai dengan nilainya masing-masing. Ya, sesuai dengan inputan X dan inputan Y, Z-nya akan menyesuaikan. Uraian tadi, jika dinyatakan dalam algoritma bentuk flowchart, bentuknya seperti ini. Ya, diawali dengan start. Ingat, notasi start ini menandakan awal dari algoritma. Kemudian sama seperti yang saya jelaskan tadi, bagaimana menampilkan output sesuai dengan tampilan yang diinginkan, sama dengan urutannya kalau kita menulis. Mana yang mau ditulis dulu, nah itu perintahnya yang harus ditulis dulu. Jadi yang pertama menampilkan kalimat program penjumlahan. Nah, untuk menampilkan ke layar, perintahnya adalah print. Kemudian menampilkan garis putus-putus ini, ya. Nah, ini untuk menampilkannya juga dengan perintah print karena ditampilkan ke layar. Nah, berikutnya kita tampilkan kalimat inputkan bilangan pertama. Maka perintahnya adalah print karena menampilkan supaya tertulis di layar. Nah, setelah menampilkan inputkan bilangan pertama, kan pasti diisi dengan nilainya, angkanya. Nah, untuk mengisi angkanya ada perintah input X karena angkanya ada di dalam variabel X nantinya. Ditampung di variabel X. Berikutnya, inputkan bilangan kedua. Ini kalimat ini ditampilkan di layar. Nah, diikuti dengan mengisi nilai bilangan kedua. Nah, untuk mengisi bilangan kedua, perintahnya adalah input Y. Nah, ini semuanya tadi karena input output, maka simbolnya menggunakan jajaran genjang. Nah, inputnya sudah ada, datanya sudah ada. Berikutnya adalah prosesnya. Prosesnya adalah proses perhitungan aritmatika menggunakan operator plus. Ya, jadi bilangan pertama dalam X ditambah bilangan kedua dalam Y dijumlahkan dengan operator penjumlahan. Nah, hasilnya dimasukkan dalam variabel Z menggunakan operator penugasan panah kiri. Nah, hasil proses ini mendapatkan nilai hasil penjumlahannya dalam Z. Nah, supaya usernya tahu hasil penjumlahannya, maka harus ditampilkan ke layar. Karena kalau tidak ditampilkan ke layar, nilai Z ini masih ada di dalam internal memori, di dalam RAM. Nah, supaya tahu berapa hasil penjumlahannya, maka ditampilkan ke layar dengan kalimat print. Ya, nanti X ini berarti bilangan pertama akan muncul, kemudian ada notasi tambah, Y ini berarti bilangan kedua akan muncul, ada notasi sama dengan, baru diikuti dengan Z, hasil penjumlahannya akan muncul. Nah, sebagai akhir dari algoritma, di dalam flowchart ada notasi atau simbol terminal dengan di dalamnya berisi kalimat stop. Algoritma flowchart tadi, kalau diubah menjadi kode pseudocode, kita tinggal menuliskan perintah-perintah atau kalimat-kalimat yang ada di dalam simbol. Ini ya, urutannya harus sama dengan urutan yang ada di dalam
flowchart. Jika algoritma tadi diterjemahkan ke dalam bahasa pemrograman C++, inilah programnya. Contohnya ya, ini saya menggunakan CXX Droid. Nah, di atas ini ada include IOStream. Loh, kenapa kalau kita melakukan include IOStream? Karena di dalam program ini kita menggunakan perintah cin dan cout. Nah, cin dan cout ini ada di dalam IOStream. Ya, kalau kita lihat di sini, semua variabel yang kita gunakan di dalam program harus dideklarasikan. Ya, kita punya variabel X, Y, dan Z, di mana di dalamnya nanti akan berisi bilangan. Kalau misalkan kita ambil contoh itu bilangan bulat, maka X, Y, Z akan bertipe integer. Contohnya salah satu tipe bilangan bulat integer. Ya, nah kemudian ini tinggal kita terjemahkan per kalimat menggunakan notasinya C++. Jadi kalau input menggunakan cin, kalau print menggunakan cout. Mungkin di sini kalian lihat ada puts. Nah, puts ini adalah menampilkan string ke layar. Ya, dengan bedanya kalau setelah menampilkan ke stringnya ke layar, kursornya pindah ke baris berikutnya, otomatis pindah ke baris berikutnya. Nah, ini untuk puts, ini adalah put string. Nah, program ini kalau dijalankan ini outputnya ya pada CXX Droid. Setelah mempelajari materi algoritma ini, sekarang coba ini ada tugas yang harus kalian kerjakan ya, yaitu membuat program atau aplikasi untuk menampilkan luas segitiga siku-siku. Nah, ini rumusnya sudah ditunjukkan bahwa rumusnya segitiga siku-siku itu rumus luasnya adalah panjang kali lebar dibagi 2. Ini rumusnya menurut matematika. Ya, nah ini ada tampilan output yang diinginkan ya, nanti seandainya program itu dijalankan mempunyai tampilan output yang seperti ini ya.